Yang digadang-gadang Aura Kasih itu sudah pernah punya anak dengan Ridwan Kamil yang diberi nama Arkana, yang dimana saya baca komen-komen ya yang paling sangat melukit ya. Dulu Arkana ini setelah lahir dibuat ke panti asuhan. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin teman-teman ya. Update terbaru mengenai kasus yang melibatkan sosok Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Dimana kali ini muncul ya dugaan bukti foto saat Ridwan Kamil dan Aura Kasih pergi liburan ke luar negeri teman-teman. Bahkan yang terbaru kali ini pihak Aura Kasih buka suara ya, memberikan klarifikasi menanggapi terkait dugaan isu hubungan gelap antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil teman-teman. Dan ada nih teman-teman ya, cocok logi dari salah seorang netizen yang menyebut kalau Arka disebut mirip Aura Kasih. Menurut kalian bagaimana guys? Ini ada komentar dari para warganet dari Mahira yang menyebut, tolong netizen jangan kait-kaitan Arkana dengan willnya Pak RK. Arka itu diadopsi dari panti asuhan anak yatim piatu. Namun Endang Cuantik memberikan komentar lain teman-teman. Awalnya Bu Cinta mau ngadopsi bayi lain, tiba-tiba Pak RK nunjuk si Arka. Waktu itu saya sempat mikir negatif, jangan-jangan itu anak RK, namanya Arka. Kepanjangan Aura Kasih, Bu Cinta terlalu percaya dengan RK. Nah itu ya teman-teman ya, memang kalau kita lihat sekilas kayaknya memang sedikit ada kemiripan teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian ya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu nih pernyataan dari pihak Aura Kasih terkait dengan dugaan hubungan antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil, teman-teman. Ini dia videonya. Betulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Belum. Lagi dikumpulkan yang dari kita ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak kan sekarang banyak ini ya apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya AI gitu ya, jadi nggak benar gitu. Masih terkait itu sih Mbak, dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah gitu. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Kita belum bisa banyak komentar sih terkait itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya, nggak usah terlalu digubris lah. Gua bilang juga apa, adek lagi postingan lama Aura Kasih yang penuh kode. Mulai dari buket bunga dengan pesan thank you Air, lanjut lagi dengan foto di Eropa dengan caption miss you Air, tambah lagi lukisan di danau yang mirip banget sama postingannya RK. Sekarang ada salah satu akun Instagram yang memposting foto yang diduga AK dan RK sedang liburan di luar negeri karena ada di lokasi yang sama. Tapi sih kagak ada keterangan ya kapan fotonya diambil atau lokasinya di mana. Apakah keduanya beneran pergi bersama atau memang hanya kebetulan pergi ke tempat yang sama? Yang akhirnya memunculkan respon dari publik macam-macam tuh, antara penasaran dan kecaman. Tapi ya kalau misalnya mereka ada hubungan, biarkan mereka yang mengumumkan. Jangan sampai nih kita jadi detektif medsos yang merusak reputasi orang. Nah kalau menurut lu Pade, postingan Aura Kasih inisial R, R-nya siapa? Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa. Geger Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara soal Aura Kasih. Kalimatnya bikin semua terkejut. Nama Aura Kasih kembali ramai jadi buah bibir terkait dugaan hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Sebuah foto beredar di media sosial memperlihatkan sosok yang diduga Aura Kasih sedang berlibur ke luar negeri dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam foto yang pertama kali dibagikan akun gosip, sosok yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan Aura Kasih tampak berfoto di depan sebuah restoran di Italia.
Atalia. Saat itu suami Atalia, Praratia, terlihat mengenakan kemeja biru dan celana pendek putih. Sementara Aura Kasih memakai atasan turtleneck putih dan rok mini warna coklat. Terlihat sedang mengambil foto objek di depannya. Foto lainnya menunjukkan saat keduanya berjalan beriringan meski dengan tetap menjaga jarak. Dugaan bahwa sosok wanita dalam foto tersebut adalah Aura Kasih semakin diperkuat dengan bukti unggahnya di akhir 2023 lalu. Pelantun Mari Bercinta itu terlihat mengenakan baju yang sama persis dengan perempuan yang ada dalam foto yang beredar itu. Sontak saja publik kembali ramai membicarakan teori cocokologi dengan bukti-bukti yang beredar. Potongan-potongan bukti tersebut layaknya sebuah puzzle yang akhirnya tersusun rapi satu persatu. Unggahan foto yang diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih yang tengah berlibur di luar negeri itu pun kini ramai dikomentari warganet. Sementara itu, Ridwan Kamil telah mengunggah permohonan maaf atas segala kegaduhan yang menyeret namanya selama beberapa waktu terakhir. Melalui akun Instagramnya, mantan wali kota Bandung itu menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang namanya ikut terdampak atas perbuatan yang dilakukannya. Lebih lanjut, ayah 3 anak itu juga secara khusus meminta kepada istri, anak-anak, serta ibunda atas semua kehilafan yang dilakukannya. Ia pun mengaku menyesal dengan segala perbuatannya dan berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Setelah permintaan maaf Ridwan Kamil, Aura Kasih gantian bersuara lewat pengacaranya, Alexander Januar Gaudiliam. Salah satu pengacara Aura menyebut kliennya merasa risih akibat diterpa gosip yang tidak berdasar, apalagi menyangkut isu sensitif seperti perusak rumah tangga orang. Sang advokat menambahkan, meski kondisi psikis kliennya tidak sampai terguncang hebat, kenyamanan privasinya jelas. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, itu nggak bisa. Permainan yang digunakan ini mengadopsi nasihat yang diberikan Firaun sebelum diangkat jadi wakil menteri. Sambil menyelam, minum air, meski pada airnya telat napas, lupa napas, tenggelam deh. Ya, di berbagai kesempatan, di berbagai kunjungan, baik kedinasan maupun kepribadian, entah sendiri maupun bersama keluarga, sanak saudara, anak istri maupun camat, kelurahan, ataupun RT RW setempat, selalu menyempatkan diri menggunakan angkutan umum dengan berbagai trayek. Tinggal dikondisikan saja lokasi dan situasinya, bahkan posisi dan penempatan anggaran saja sudah disituasikan dan dikondisikan sesuai kebutuhan dan penempatan. Iya, tergantung trayek dan angkutan umumnya saja. Selain begitu, bukan hal yang baru. Pola permainan yang dilakukan selalu menggunakan format kombinasi antara agenda dan kunjungan, entah agenda kedinasan maupun kunjungan pribadi. Dua format kombinasi tersebutlah yang selalu dimainkan untuk memuluskan strategi yang dilakukan. Maka dikarenakan terlalu seringnya menggunakan strategi semacam itu, maka tidak mengagetkan apabila pola permainannya sudah mulai terbaca dan bahkan mudah dibaca. Ya. Terlalu textbook. Kurang kreatif. Aku lagi fokus sama anak aku, terus juga kan lagi mau banyak mimpi. Guys, kalian lihat VT dia ini kan? Coba kalian tonton sampai 2 kali atau 3 kali. Ya gak jenuh sih. Perhatikan wajahnya Aura Kasih ini, ya. Detail banget, detail, ya. Kalian lihat sedetail-detailnya itu mukanya Aura Kasih. Udah kalian lihat? Udah kalian zoom? Nah, kabar miring tentang perceraian Ibu Cinta dan Ridwan Kamil ini salah satunya adalah selingkuh. Yang dulu si RK Ridwan Kamil ini selingkuh sama Lisa Mariana, ya. Tapi lama-kelamaan Lisa Mariana ini, si LM ini akhirnya menunjukkan mukanya dan belak-belakan bahwa memang ada perselingkuhan itu dan memang ada mengakui anak. Tapi setelah dites
DNA itu negatif. Pelajaran yang gue ambil dari Lisa Mariana alias LM ini, selingkuhannya Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya si LM ini ya, dia sedang menunjukkan kode kepada netizen dan semua pejabat-pejabat yang udah hatinya melukai para istri sah, terkhusus buat Ridwan Kamil. Tahu nggak apa? Dia dengan menyuruh tes DNA anaknya LM ya, untuk tes lab darahnya positif atau negatif, yang walaupun hasilnya negatif, sebenarnya sudah menuju ke aura kasih. Yang digadang-gadang aura kasih itu sudah pernah punya anak dengan Ridwan Kamil yang diberi nama Arkana, yang dimana saya baca komen-komen ya yang paling sangat melukit ya. Dulu Arkana ini setelah lahir dibuat ke panti asuhan ya, dengan iming-iming ibunya meninggal, seperti cerita-cerita ya, bisa dibayangin. Pinternya Ridwan Kamil ini membujuk ibu cinta alias istrinya ya untuk adopsi anak, padahal yang kepikiran itu Ridwan Kamil sendiri untuk adopsi anak. Bayangin coba, seorang Arkana memang benar-benar hasil hubungan mereka berdua. Tapi kenapa Bu Cinta tidak mau tes lab darah atau DNA? Karena seterpuruk-terpuruknya Bu Aura Kasih, Ibu Cinta ya, dia sudah pernah mencintai Arkana dari kecil dan dari bayi. Jadi dia sangat tahu resikonya ya. Bukan ingin menjelekkan mantan suaminya RK, justru dia ingin supaya jejak digital Arkana itu tidak jelek, karena dia memang sudah sayang dari bayi, dari kecil dia diambil dari panti asuhan. Artinya guys, perceraian Ridwan Kamil ini yang paling parahnya bukan karena selingkuhnya dengan Aura Kasih, yang menurut saya kalau cuma sekedar say hello, jumpa, maaf kata, main di hotel, ya seperti Lisa Mariana masih bisa diampuni Bu Cinta kemarin dan tidak ada perceraian. Tapi gongnya adalah perceraian itu karena adanya anak hubungan gelap Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Bisa jadi itu adalah Arkana. Sebuah tanda tanya besar. Kenapa Arkana tidak mau tes DNA? Kenapa Ridwan Kamil tidak mau coba tes DNA? Sehingga netizen tidak menerka-nerka. Apakah Arkana itu seperti kata netizen anaknya singkatan dari Aura Kasih? Terima kasih. Semoga Viti ini ya sampai, syukur. Kalau nggak sampai ya udah gitu aja. Mulai dari soal itu. Saya udah menyampaikan ya. Iya, Bang Emo udah datang. Itu dulu saya kalau dari saya minta doa ya. Jadi bahwa dalam setiap keluarga tetap punya ujian masing-masing. Akhirnya, kata yang selama ini ditunggu publik itu akhirnya terucap juga. Di tengah badai isu yang tak kunjung reda, di tengah nama yang terus diseret, dan di tengah bisik-bisik yang semakin liar di media sosial, Ridwan Kamil angkat suara. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kamu subscribe channel ini, karena video ini bukan sekedar gosip. Ini adalah rangkaian fakta, persepsi publik, dan potongan pernyataan yang membuat banyak orang terdiam. Dan seperti biasa, kita doakan semoga siapapun yang menonton video ini diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan hati. Tulis amin di kolom komentar. Saya banyak hilaf. Kalimat itu singkat, namun dampaknya panjang. Begitu pernyataan ini beredar, publik langsung mengaitkannya dengan isu yang selama ini menjadi teka-teki, hubungan antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Netizen seakan menemukan kepingan terakhir dari puzzle yang selama ini belum lengkap. Kalimat banyak hilaf dibaca ulang, dipotong, disebarkan, dan dimaknai sebagai sebuah pengakuan. Pengakuan atas apa? Inilah yang membuat jagat maya bergemuruh.
Apalagi pernyataan itu muncul di saat yang sangat sensitif. Isu perceraian masih hangat, nama Aura Kasih kembali ramai dibicarakan, dan publik seolah merasa, akhirnya kebenaran mulai terbuka. Banyak yang bertanya, apakah ini bentuk penyesalan? Apakah ini pengakuan tidak langsung? Atau justru sinyal bahwa selama ini memang ada sesuatu yang disembunyikan? Di media sosial, spekulasi berkembang cepat. Komentar demi komentar bermunculan. Sebagian menilai ini keberanian, sebagian lain menganggap ini terlambat. Dan tidak sedikit yang yakin, kalimat itu bukan sekedar permintaan maaf biasa. Nama Aura Kasih kembali diseret ke permukaan. Jejak-jejak lama dibongkar ulang, potongan video, wawancara lawas, hingga momen-momen yang dulu dianggap biasa, kini ditafsirkan dengan kacamata yang berbeda. Publik seolah berkata, kalau memang tidak ada apa-apa, mengapa pengakuan ini muncul sekarang? Dan disinilah ketegangan cerita ini dimulai. Karena Ridwan Kamil bukan sosok sembarangan. Ia figur publik, pemimpin, simbol keluarga harmonis di mata banyak orang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak pernah berdiri sendiri. Saya banyak khilaf. Kalimat ini terasa seperti beban yang akhirnya dilepaskan, seperti penyesalan yang lama dipendam, dan bagi sebagian orang, ini terdengar seperti pengakuan yang selama ini ditunggu. Namun, benarkah kalimat itu memang ditujukan untuk isu yang sedang ramai diperbincangkan? Atau justru publik terlalu jauh menarik kesimpulan? Tahan dulu pertanyaan itu, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke titik paling krusial dari cerita ini. Sebuah konteks yang mengubah segalanya, dan sebuah fakta yang membuat banyak orang berkata, oh, ternyata selama ini kita salah paham. Namun, di titik inilah cerita ini berubah arah. Karena setelah publik ramai menafsirkan, setelah nama Aura Kasih kembali jadi perbincangan, dan setelah kalimat saya banyak khilaf dianggap sebagai pengakuan atas isu yang beredar, fakta sebenarnya justru berkata lain. Ridwan Kamil memang angkat suara. Ia memang menyampaikan permintaan maaf. Ia memang mengakui banyak kekhilafan. Tetapi, pengakuan itu bukan ditujukan pada isu yang selama ini diasosiasikan dengan Aura Kasih. Dalam pernyataan resminya, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa kalimat tersebut muncul dalam konteks perceraian, bukan hubungan tersembunyi, bukan pengakuan perselingkuhan, bukan pula klarifikasi tentang sosok tertentu. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, kepada angat-angatnya, kepada pihak yang terdampak, dan kepada publik yang selama ini menaruh percayaan besar padanya. Kalimat saya banyak khilaf adalah refleksi personal, pengakuan sebagai manusia biasa, bukan pengakuan atas isu spesifik yang berkembang liar di media sosial. Dan disinilah letak ironi cerita ini. Satu kalimat yang lahir dari konteks perceraian ditarik terlalu jauh oleh publik, lalu ditempelkan pada isu lain yang sudah lebih dulu panas. Pertanyaannya kemudian berubah. Jika memang pengakuan itu bukan soal Aura Kasih, mengapa publik begitu cepat mengaitkannya? Jawabannya ada pada jejak cerita yang sudah terlanjur terbentuk sebelumnya. Nama Aura Kasih bukan muncul tiba-tiba. Ia sudah lama dikaitkan oleh netizen lewat potongan-potongan lama, wawancara lawas, cuplikan acara televisi, dan spekulasi yang berkembang tanpa klarifikasi utuh. Publik membaca ulang masa lalu dengan kacamata baru. Apa yang dulu terlihat biasa, kini terasa janggal. Apa yang dulu dianggap candaan, kini terasa bermakna. Ditambah lagi respon sejumlah figur publik yang ikut diseret. Nama Raffi Ahmad misalnya, kembali diingat publik lewat momen lama ketika ia mendatangi rumah Aura Kasih dalam sebuah acara televisi. Di sana, Raffi melihat langsung lukisan-lukisan Aura, foto-foto pribadi, dan melakukan wawancara yang kala itu dianggap ringan. Namun ketika isu ini mencuat, potongan itu kembali viral, ditarik ke konteks yang sama sekali berbeda. Inilah cara kerja opini publik, bukan selalu soal fakta baru, melainkan soal fakta lama yang dibaca ulang. Ridwan Kamil sendiri tidak menyebut Aura Kasih dalam pernyataan tersebut. Tidak ada nama, tidak ada penegasan langsung, tidak ada klarifikasi spesifik. Namun justru disitulah ruang spekulasi terbuka lebar. Publik bertanya, jika memang tidak ada kaitannya, mengapa isu itu muncul bersamaan dengan permintaan maaf? Jawabannya sederhana, tapi pahit, karena di era media sosial, waktu adalah segalanya. Dan kebetulan seringkali dianggap sebagai petunjuk, perceraian, permintaan maaf, dan isu lama yang belum benar-benar padam, bertemu di satu waktu yang sama. Akhirnya, semua bercampur.
Yang jelas hingga saat ini pernyataan saya banyak khilaf tidak pernah secara eksplisit ditujukan untuk isu hubungan dengan aura kasih. Namun persepsi publik sudah terlanjur terbentuk, dan persepsi seringkali lebih kuat daripada klarifikasi. Lalu apakah cerita ini benar-benar selesai? Atau justru ini awal dari babak baru, di mana publik akan terus mencari makna di balik setiap kata, setiap jeda, dan setiap pernyataan yang belum sepenuhnya menjawab rasa penasaran? Dari kisah ini, ada satu pelajaran besar yang sering terlupakan, bahwa di balik status, jabatan, dan citra publik, setiap manusia tetaplah manusia biasa yang bisa salah, bisa lelah, dan bisa hilaf. Bagi seorang lelaki, terutama yang sudah berkeluarga, kisah ini mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya diukur dari seberapa tinggi pencapaian, tetapi seberapa jujur kita pada diri sendiri dan keluarga. Kesalahan kecil yang dibiarkan, sikap yang dianggap sepele, atau komunikasi yang diabaikan seringkali menjadi awal dari masalah besar. Bagi seorang suami, pelajarannya lebih dalam. Pernikahan bukan sekedar bertahan, tetapi merawat. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga emosional. Ketika perhatian terbagi, ketika ego lebih didahulukan, dan ketika kata nanti terlalu sering diucapkan, hubungan perlahan kehilangan maknanya. Dan bagi seorang istri, kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran tidak berarti memendam selamanya. Setiap perasaan layak didengar. Setiap luka berhak diakui. Menjadi kuat bukan berarti menutup mata, tetapi berani jujur pada apa yang dirasakan. Dan bagi kita semua, sebagai publik, kisah ini mengingatkan bahwa satu kalimat bisa dimaknai berbeda oleh banyak orang. Bahwa tidak semua yang terdengar adalah pengakuan, dan tidak semua diam berarti pembenaran. Kita belajar untuk lebih bijak, lebih adil, dan tidak berburu-buru menghakimi. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mau belajar dari kesalahan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Terlebih ada dugaan nih kalau ternyata Arcana ini merupakan hasil dari hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Nah dugaan inilah yang saat ini beredar luas di kalangan para netizen. Dan ada juga kabar terbaru kalau ternyata Ridwan Kamil sudah pernah ya liburan bareng di luar negeri bersama Aura Kasih teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Makin hari makin banyak saja nih kabar-kabar terbaru terkait hubungan ya antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.